Di sebuah pertemuan untuk orang-orang dengan hubungan yang toksik, Renfield sedang mendengar salah seorang anggotanya bercerita soal hubungannya yang toksik dengan pacarnya. Renfield dulu adalah seorang pengacara properti, tetapi ketika dia mengunjungi Dracula untuk membuat sebuah perjanjian jual-beli, Dracula malah membawa dia ke tempat-tempat mahal, memperkenalkan Renfield kepada dunia orang kaya, dan akhirnya menjadikannya budak Dracula. Sebagai budak vampir, Renfield mengurus segala kepentingan pribadi Dracula, mencarikan mangsa, juga mengurus rumahnya. Renfield menjadi kuat kalau makan serangga, bukan minum darah, dan juga dia tidak terpengaruhi sinar matahari. Berapa dekade sekali, selalu ada sekelompok orang yang mencoba membunuh Dracula. Kali ini mereka hampir berhasil, dan Renfield harus memutuskan mau membantu Dracula atau membiarkannya terperangkap di lingkaran suci. Dracula berhasil membujuk Renfield dengan ucapan manis dan akhirnya Renfield membantunya. Walaupun Dracula menang, tetapi mereka berhasil melukainya dengan sinar matahari. Jadi Renfield harus memindahkan Dracula ke lokasi lain sementara Dracula perlahan memulihkan kekuatannya. Hal ini terjadi terus selama beberapa abad, seperti sebuah siklus. Di masa modern ini, Renfield datang ke pertemuan anonimus seperti ini untuk mencari orang-orang jahat supaya bisa dikorbankan kepada tuannya, karena Renfield sebenarnya baik, dan Renfield juga merasa dia berada dalam hubungan toksik bersama Dracula. Di malam ini, Renfield mencari pacar orang yang bercerita tadi untuk membawanya kembali ke Dracula sebagai makanan. Ketika Renfield sampai, ada 3 orang, termasuk pacar orang yang bercerita tadi, yang sedang pesta kokain. Mereka mencuri kokain itu dari mafia Lobos, dan mereka kira Renfield adalah pembunuh bayaran Lobos. Renfield pun mulai melumpuhkan mereka satu persatu, sampai tiba-tiba seorang pria raksasa bertopeng muncul. Pria inilah orang bayaran yang dikirim mafia Lobos untuk membunuh 3 orang tadi. Sementara Renfield melawan pembunuh bayaran tadi, Ted Lobos, anak dari ketua mafia Lobos, sedang menunggu pembunuh tadi menyelesaikan tugasnya di luar. Renfield hampir kewalahan, tetapi ketika dia makan serangga lagi, dia menjadi sangat kuat dan berhasil mengalahkan pembunuh. Kepala pembunuh yang melayang keluar mengejutkan Ted Lobos. Dia ketakutan melihat Renfield dan langsung menyetir kabur. Rebecca adalah seorang polisi yang sedang menjaga sebuah jalan, ketika Ted tiba-tiba sampai di jalan itu. Rebecca langsung mau menangkap Ted, tetapi Ted kabur sambil melempari mereka dengan bungkusan kokain. Setelah kejar-kejaran yang sangat singkat, Rebecca pun berhasil menangkap Ted. Di sebuah bangunan tua, Renfield membawakan hasil tangkapannya ke tuannya, Dracula, yang terlihat sangat lemah dan terluka. Dracula mengeluh bahwa manusia yang Renfield bawa semuanya tidak enak darahnya. Dia maunya orang-orang tidak berdosa seperti biarawati, gadis-gadis pemandu sorak, dan sebagainya. Renfield menyarankan mereka sedikit berhati-hati agar bisa hidup membaur dengan orang zaman ini, tetapi Dracula langsung menghajarnya dan mengatakan bahwa Renfield hanya seorang budak, tugasnya hanya mengikuti kemauan Dracula saja. Setelah puas, Dracula lalu menggunakan darahnya untuk memulihkan Renfield. Keesokan harinya, Ted Lobos langsung dilepaskan tanpa alasan jelas, membuat Rebecca sangat kesal. Di luar ruangan, Rebecca bertemu kakaknya, Kate, seorang agen FBI, dan mengeluh kenapa mereka belum menangkap grup mafia Lobos. Di sini juga kita jadi tahu bahwa ayahnya Rebecca dulu mati dibunuh grup mafia Lobos. Di markas mafia Lobos, ibunya Ted, sang ketua mafia Lobos, menyuruh Ted membunuh polisi yang menangkapnya untuk menjadikan polisi itu contoh. Ted belum pernah membunuh siapapun, jadi ini juga saatnya dia membuktikan diri kepada ibunya. Rebecca sedang bertugas menyelidiki kasus menghilangnya 3 orang pria, yang adalah korban Renfield kemarin. Dia menemukan pen yang Renfield gunakan untuk menusuk pembunuh dari Lobos dan melihat ada nama bar di pen itu. Dia pun pergi ke bar itu. Renfield sedang ada di bar itu juga, mencari mangsa untuk tuannya. Dia melihat sekelompok pemandu sorak dan mau menculik beberapa, ketika tiba-tiba dia melihat Rebecca dan rekannya masuk, dan langsung membatalkan rencana. Sialnya, ternyata Ted dan beberapa anak buahnya mengikuti Rebecca dan menyerang bar itu. Ketika dia mengancam Rebecca memohon ampun atau dibunuh, Rebecca tetap berdiri teguh. Dia berkata bahwa Ted tidak akan berani membunuhnya, karena dia pasti belum pernah mengotori tangannya sendiri dan hanya menyuruh anak buahnya dari dulu. Renfield yang sedang bersembunyi, terinspirasi oleh Rebecca dan tiba-tiba menerjang Ted. Dia membantu Rebecca melawan semua anak buah Ted. Di tengah-tengah itu semua, Ted melarikan diri. Walaupun mereka kalah jumlah, tetapi dengan kerjasama yang baik, Rebecca dan Renfield berhasil mengalahkan semua penjahatnya. Rebecca berterima kasih kepada Renfield karena telah menyelamatkannya dan mengatakan bahwa Renfield adalah seorang pahlawan. Renfield baru pertama kali merasa benar-benar dilihat oleh orang lain dan bahkan dipuji sebagai seorang pahlawan. Dia merasa sangat senang telah melakukan sesuatu yang baik, bukan hanya menjalani perintah Dracula. Tiba-tiba Dracula menggunakan telepati untuk memanggil Renfield kembali. Dracula mengungkapkan rencananya untuk menguasai dunia kepada Renfield, membuat Renfield sangat takut dan tegang. Dracula berkata bahwa dia sudah muak bersembunyi terus, saatnya dunia memutuskan mau jadi pengikutnya atau makanannya. Renfield langsung pergi ke pertemuan untuk orang-orang yang memiliki hubungan toksik itu dan meminta bantuan agar bisa keluar dari hubungannya yang toksik.
Pemimpin pertemuannya memberikan dia beberapa saran dan juga sebuah buku supaya Renfield bisa lepas dari hubungan itu. Dia meyakinkan Renfield bahwa Renfield lah yang memegang kekuatan atas dirinya sendiri. Dengan semangat baru, Renfield menyewa sebuah apartemen, melepaskan serangga-serangganya, dan merapikan penampilannya. Di kantor polisi, Rebecca sangat kesal karena walaupun banyak saksi mata, tetapi tidak ada polisi yang mau berurusan dengan mafia Lobos. Renfield kemudian datang membawa bunga dan berpakaian baru untuk menemui Rebecca. Di markas Lobos, mereka menggunakan CCTV kota untuk mencari Renfield karena ulahnya semalam, dan menemukan bangunan lama yang dia gunakan sebagai tempat persembunyian Dracula. Ketua Lobos pun mengirim Ted dan anak buahnya sekali lagi untuk menghabisi Renfield. Sore hari, Rebecca memberikan pen yang dia dapat kemarin kepada Kate agar bisa dapat sampel DNA-nya. Ketika Ted dan anak buahnya sampai, mereka tidak menemukan Renfield, melainkan malah disambut Dracula yang memangsa mereka satu per satu sampai hanya tersisa Ted. Dracula jadi tahu dari Ted bahwa Renfield menggunakan kekuatan pemberiannya malah untuk menyelamatkan orang-orang dari mafia Lobos. Penuh dengan amarah, Dracula langsung pergi mencari Renfield. Ketika Renfield sampai rumah barunya, dia menemui Dracula sudah menunggu di dalam dan menanyakan mana makan malamnya. Renfield langsung mencari alasan mengapa dia belum membawa makan malamnya. Dracula kemudian langsung membukakan bahwa dia sudah tahu apa yang Renfield perbuat dan bahwa Renfield sudah mengkhianati Dracula. Renfield menyangkalnya dan berkata bahwa selama ini dia sudah mengikuti semua keinginan Dracula, dan dia tidak mau diperdaya lagi oleh Dracula. Dari buku yang Renfield pegang, Dracula jadi tahu siapa yang memberikan buku itu kepada Renfield, dan dia langsung pergi untuk membunuh mereka semua. Di adegan lain, Rebecca sedang menyelidiki kasus orang menghilang itu dan jadi tahu bahwa semua korbannya adalah orang yang berhubungan dengan seseorang di pertemuan anonimus itu. Renfield langsung buru-buru pergi ke tempat pertemuan untuk menyuruh mereka bersembunyi hingga pagi tiba. Tetapi beberapa saat kemudian, datanglah Dracula ke tempat itu dan setelah perkenalan singkat, dia langsung membunuh semua peserta yang datang. Renfield tidak berdaya menghentikan Dracula dan hanya bisa terdiam. Sialnya lagi, di saat Dracula sudah pergi, Rebecca tiba-tiba sampai dan melihat Renfield di samping semua mayat itu. Di luar, Rebecca tiba-tiba diserbu mafia Lobos beserta kepala polisi karena ternyata pasangannya adalah polisi korup juga. Ketua Lobos dan kepala polisi meminta Rebecca menyerahkan Renfield, tetapi Rebecca curiga ada sesuatu yang tidak benar, jadi dia membawa Renfield kabur. Di persembunyian Dracula, Ted berhasil meyakinkan Dracula bahwa mereka sama-sama menginginkan Renfield mati. Dracula lalu mengatakan bahwa dia bisa membuat Ted dan seluruh anak buahnya jadi vampir kuat, dan Ted pun mengajak Dracula bertemu ibunya. Keesokan paginya di rumah Renfield, Rebecca sangat kesal karena dia tidak bisa menangkap mafia Lobos dan membalaskan dendam ayahnya, tetapi sekarang malah ada masalah Renfield lagi. Renfield pun menceritakan kisah hidupnya. Rebecca tetap skeptis, tetapi dia percaya kepada Renfield. Rebecca kemudian ditelepon kakaknya yang memberitahukan bahwa DNA yang ditemukan Rebecca adalah milik pembunuh yang terkait dengan kasus dari 80 tahun lalu. Rebecca pun mengatakan bahwa orang itu sedang bersama dengannya, dan meminta Kate menemuinya supaya bisa menyerahkan Renfield. Saat mereka mau pergi menemui Kate, tiba-tiba mafia Lobos datang menyerbu. Renfield buru-buru mencari serangga untuk dimakan. Setelah makan peliharaan semut tetangganya, Renfield dengan mudah menghabisi semua anak buah mafia Lobos yang datang menyerang. Rebecca pun jadi langsung percaya kepada cerita Renfield. Di markas Lobos, kepala polisi jadi takut melihat aksi Renfield dan berkata perjanjian mereka selesai. Tiba-tiba Ted datang dan membunuhnya, membawa Dracula kembali ke markas Lobos untuk diperkenalkan kepada ibunya. Renfield dan Kate sedang beristirahat di sebuah kafe sambil membicarakan masa lalu mereka. Mereka terlihat lebih bisa mengerti situasi satu sama lain sekarang. Tiba-tiba Rebecca ditelepon oleh ketua Lobos menggunakan ponsel milik Kate. Di saat yang bersamaan, Dracula juga mengkontak Renfield. Mereka sama-sama menyuruh Rebecca dan Renfield untuk datang, atau Kate akan dibunuh. Renfield memperingati Rebecca bahwa mereka akan melawan Dracula, bukan hanya mafia Lobos saja. Jadi mereka mempersiapkan diri dan membeli perlengkapan-perlengkapan untuk membasmi vampir. Mereka bahkan mempelajari ucapan sihir bahasa Latin untuk membuat lingkaran suci yang bisa menjebak Dracula, walaupun Rebecca sangat skeptis. Sampai di markas mafia Lobos, Renfield dan Rebecca menemukan bahwa semua anggota Lobos sudah dijadikan budak vampir, termasuk Ted dan ibunya. Mereka pun memulai pertarungan melawan mafia Lobos. Walaupun sudah jadi budak vampir yang kuat juga, tetapi anak buah Lobos tidak bisa mengalahkan Renfield. Dia dan Rebecca menghabisi mereka satu persatu. Ketika Rebecca dan Renfield terpisah, Ted berhasil menyudutkan Rebecca. Renfield melihat hal itu dan langsung terbang menerjang Ted dan menahannya, menyuruh Rebecca pergi duluan. Sampai di ruangan utama, Rebecca disambut oleh Dracula. Dracula ingin membuat Rebecca menjadi ratunya, dia ingin melihat Rebecca membuang integritas dan kebajikannya. Ketika Dracula memperlihatkan kondisi Kate yang sekarat, dia menawarkan darahnya untuk menyembuhkan Kate, dengan syarat Rebecca mau berubah menjadi budak vampirnya. Renfield kewalahan menghadapi Ted yang sudah sangat kuat sekarang. Tetapi dengan kegigihannya, dia berhasil mengalahkan Ted dan menyusul Rebecca.
Renfield memohon Rebecca untuk jangan mendengarkan Dracula, tetapi Rebecca sudah siap mengorbankan dirinya menjadi budak vampir demi menyelamatkan Kate. Ketika kelihatannya Dracula sudah menang, Rebecca menekan tombol untuk membuka jendela di kamar agar sinar matahari bisa masuk. Dracula yang marah langsung berubah menjadi kelelawar untuk mendorong Rebecca dan Renfield ke sebuah ruangan tertutup. Dracula langsung melumpuhkan Renfield, menyisakan Rebecca sendirian saja. Dracula mempermainkan Rebecca dan kemudian mengangkatnya ke udara. Ketika Dracula bersiap-siap untuk menggigitnya, Rebecca menembak kaki Dracula karena ingat soal darah Dracula yang bisa menyembuhkan. Beberapa tetes darahnya jatuh ke mulut Renfield dan membangkitkannya kembali. Renfield berhasil menahan Dracula dan membebaskan Rebecca. Tetapi di bawah, Dracula dengan mudahnya memutarbalikkan keadaan dan malah menahan Renfield. Dracula sekali lagi merendahkan Renfield, mengatakan ada jutaan orang seperti Renfield di dunia, tetapi hanya satu Dracula. Renfield teringat kata-kata penyemangat yang dia pelajari di pertemuan anonimusnya dan menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan Dracula. Renfield kemudian mulai menghajar Dracula habis-habisan. Dracula yang marah melontarkan Renfield ke arah Rebecca. Ketika Dracula terbang ke arah mereka, dia malah terjebak lingkaran suci. Ternyata Rebecca menggunakan tumpukan bubuk kokain di situ untuk menggambar lingkarannya dan kebetulan sudah menghafal mantra Latinnya. Renfield dan Rebecca pun berhasil menjebak Dracula. Agar mereka 100% yakin bahwa Dracula mati, mereka menggunakan semua cara membunuh vampir yang mereka tahu dari semua kisah-kisah soal vampir yang pernah ada. Kali ini akhirnya mereka bisa menangkap ketua mafia Lobos. Kate juga diperlihatkan sudah sehat kembali. Renfield dan Rebecca ternyata menyimpan sebagian dari darah Dracula untuk digunakan menyembuhkan Kate dan menghidupkan kembali semua anggota pertemuan yang Dracula bantai. Renfield yang telah lepas dari belenggu Dracula pun menempuh hidup barunya bersama Rebecca.